Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriani, kelas M20A, NIM 15721101020. Saya menjelaskan materi fungsi pengendalian dari mata kuliah pengantar manajemen. 1. Pengertian fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian atau controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan yang saling mengisi karena satu, fungsi pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Dua, pengendalian hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan rencana. Tiga, pelaksanaan perencanaan akan baik jika pengendalian dilakukan secara baik. Empat, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian pengukuran dilakukan. 2. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan pengendalian atau pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan atau defisiasi supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. 3. Asas-asas pengendalian. 1. Asas tercapainya tujuan atau principle of asuransi objektif. Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan atau defisiasi dari perencanaan. 2. Asas efisiensi pengendalian atau principle of efficiency of control. Pengendalian itu efisiensi apabila dapat menghindarkan defisiasi-defisiasi perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lain di luar dugaan. 3. Asas tanggung jawab pengendalian atau principle of control responsibility. Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana. 4. Proses pengendalian. 1. Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol. 2. Mengukur pelaksanaan. 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan defisiasi-defisiasi bila ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau defisiasi agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 5. Jenis-jenis pengendalian. 1. Pengendalian produksi atau produksi yang kontrol, yaitu untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan rencana yang ada. 2. Pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini ditujukan pada hal-hal yang menyangkut keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggaran. 3. Pengendalian pegawai atau personal control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan, apakah pegawai bekerja sesuai dengan perintah, rencana, taat kerja, absensi pegawai, dan lain-lain. 6. Sifat dan waktu pengendalian. 1. Preventive control. Pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 2. Repressive control ialah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga sasaran yang direncanakan dapat dicapai. 3. Pengendalian yang dilakukan dengan proses penyimpangan terjadi. 7. Cara-cara pengendalian. 1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh seorang manajer secara pribadi. 2. Pengawasan tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. 3. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan pada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.
8. Macam-macam pengendalian. 1. Internal control atau pengendalian internal adalah pengendalian dilakukan seorang atasan terhadap bawahannya. 2. External control atau pengendalian eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. 9. Alat-alat pengendalian. 1. Buget. 2. Non-buget. A. Personal observation. B. Reports. C. Statistik. D. Financial statement. E. Break-even point. F. Internal audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.